menyembah kepada Yesus, berdoa, wahai Yesus belilah kami rezeki. Tidak pernah. Tapi mereka semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu berhala, Mas Rudi. Tidak bisa dijadikan Tuhan. Begitu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 194, Mas Rudi. Nah, kita itu memandang sesuatu yang agung, ya. Contoh seumpama ada seorang orang Islam lalu menginjak nama-nama Yesus. Nama Yesus itu diinjak-injak, diviralkan. Pasti tertangkap oleh polisi. Penghinaan namanya. Ada patung Yesus yang tidak menggunakan baju dan celana, semua lalu dihina-hina sama dia. Maka masuk penjara, Mas Rudi. Penghinaan, undang-undang ITE. Ya. Jadi hal seperti itu sudah wajar. Ada simbol-simbol kemuliaan dalam sebuah agama itu wajar, Mas Rudi. Sehingga tidak boleh lalu kemudian simbol-simbol itu dihinakan. Bukan berarti Allah itu takut dihina, bukan. Allah mengajarkan kepada kita jangan menghina sembahan orang lain, tidak boleh, haram hukumnya. Karena efeknya nanti mereka akan mengejek dan menghina kita. Sehingga itu menjadi sebuah wasilah. Kita tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan Tuhan orang lain bi ghairil ilm, dengan tanpa ilmu. Jadi Allah sedang mengajarkan kita itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan la yambaghi lil muslim wa au mu'min ayyakuna la'an wala ta'an. Tidak boleh bagi seorang umat Islam yang sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit menghina. Itu tidak boleh. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita takut menghina. Karena orang-orang menghina Allah itu apa efeknya? Gak ada efeknya bagi Allah. Tidak menurunkan derajat Allah. Begitu. Siap. Mainkan Tat. Oke, terima kasih. Tadi sudah kita jelaskan loh Tat. Kejadian 1 ayat 26 itu jamak. Apa Nabi tidak mengajarkan loh? Itu kan ajaran Musa. Kan Musa yang menuliskan itu. Gimana sih Tat kok menjadi tidak ajaran Nabi? Kemudian Tat, ada nggak Nabi mengatakan Tritunggal? Memang kalimat Tritunggal memang nggak ada. Sama dengan di Islam tauhid nggak ada yang ada wahid. Sejak kapan wahid itu jadi satu? Itu juga nggak ada. Ya. Kemudian Tat, kamu mengatakan aku dan Bapak adalah satu-satu dalam apa? Loh, kan dia sudah mengatakan aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Itulah kesatuannya. Ketika firman Tuhan, nanti kau jelaskan ya Tat. Islam tidak bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kenapa ketika saya tanya, coba jelaskan bagaimana konsep firman Tuhan itu sampai kepada para nabi. Tulis dulu Tat. Bagaimana konsep firman Tuhan itu sampai kepada nabi. Nah itu dulu. Sampai hari ini orang tuh nggak tahu firman Tuhan ini apa. Apakah suara Tuhan? Oh enggak. Apakah ini enggak? Kalau kami jelas di telinga saya ini ada suara si Ustaz. Kenapa suara ini sampai kepada saya? Karena ada dirimu yang berbicara. Kenapa dirimu bicara? Karena hidup. Kenapa dirimu hidup? Karena ada roh. Jadi suara ini adalah Tritunggal. Gak bisa dia tunggal sendiri. Dari tadi dirimu tidak menjelaskan apa hubungannya firman Allah, Allah dan zat Allah. Dan zat itu. Bagaimana menjelaskan kesatuannya ini? Kau menyembah Allah atau menyembah zat? Itu pun tak kau jawab dari sehari ketika kau memulai. Tolong tunjukkan kau menyembah siapa? Menyembah Allah kah? Atau menyembah zat? Kalau itu dapat, barulah kita bisa lanjutkan. Ah, ini. Satu. Tanda-tanda berhala. Kamu katakan, apakah ada berhala di dalam menggunakan nama Allah? Kok kamu enggak lupa tadi? Kamu lupa. Allah itu bukan nama Tuhannya orang Islam.
Karena Islam ada 610, yang pertama menggunakan Allah itu adalah Kristen Arab. Dari mana kita ketahui? Dari Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Cincinnya tertulis Allah besertaku. Dia wafat 532. Yang kedua, dari mana kita ketahui? Kafir Quraisy itu mempunyai sesembahan yang mencipta langit dan bumi juga Allah. Berarti level-level Tuhanmu, karena itu di tanah Arab, ya seperti kafir Quraisy. Islam tak tidak punya, Tan. Nama Allah itu dari mana? Kau googling sajalah. Cari sejarah, kau bilang kan? Gak ada Allah itu, Tan. Milih Islam, gak ada. Kemudian kau bilang para nabi ada sujud kepada Allah, sementara nabi tidak ada sujud kepada Yesus. Yesus itu kan pada mulanya adalah firman, Tan. Ketika firman itu datang, semua sujud mendengar firman itu dan berkata, ya Allah, ya Tuhan, kan gitu. Kalau apanya Yahweh. Tapi yang pasti, Tan, dari Adam sampai Isa tidak ada yang menyembah Allah. Fakta sejarah kau tunjukkan saya. Kata Allah tertua tahun berapa? Ini membuktikan kebenaran Tuhan. Kalau kau bisa menunjukkan fakta arkeologis, kata Allah tertua adalah zaman Musa, kuakui Tuhanmu adalah Tuhan. Paham tak? Tapi kalau kau tidak bisa menunjukkan, berarti benar Allah itu tidak pernah ada sebelum Muhammad menjadi nabi. Maka boleh dikatakan Allah itu lahir menjadi Tuhannya orang mukmin itu di tahun 610. Sebab sebelumnya tidak ada ditemukan kata Allah yang merujuk kepada sesembahan Islam. Sesembahan para nabi-nabi yang kalian imani. Gak ada. Kalau kita bicara fakta arkeologis. Apakah kata Allah hilang dulu? Oh enggak. Kafir Quraisy dengan Kristen yang pertama menggunakan itu. Kalau kami, aku adalah aku, YHWH, Elohim, Adonai. Semuanya ada, itu fakta sejarahnya. Sebelum Muhammad lahir, sudah dipakai. Bahkan sebelum Masehi di kitab Yesaya sudah dipakai. Lala coba kau tunjukkan fakta tertuanya secara arkeologis. Aku mau lihat. Silakan, Tan. Kalau meludu aku sama Sultan ini ya. Memang susah ini, susah. Ini satu kali putaran ya, terus menutup ya. Siap. Silakan, Tan. Satu kali putaran. Ini pertanyaannya Mas Rudi lucu. Oh, tuh. Baca dulu. Woi, jangan kalian bilang kalah dia aku kalah koin. Silakan, Tan. Jawab yang tadi itu ya, jangan ini penutup dulu. Silakan. Seharusnya Mas Rudi menampilkan data. Kalau memang Allah itu pernah digunakan oleh sebuah berhala, itu tunjukkan kepada kita datanya. Ya, justru jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di Arab, bahkan ayah beliau bernama